Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Selamat siang Bapak dosen. Di sini kelompok kami yang beranggotakan IGD Yogi Suara, Cecilia Angelina Sipayung yaitu saya sendiri, dan rekan saya Nikodemus Sangap Situmorang. Di sini kami akan membahas mengenai identifikasi kation dengan uji nyala. Baiklah, saya akan membahas mengenai kimia analitik. Kimia analitik terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif, di mana dalam kualitatif ada dua cara, yaitu cara basah dan cara kering, di mana cara kering menggunakan uji nyala api. Uji dengan nyala api menggunakan pembakar bunsen. Seperti yang kita lihat dalam slide, ada alat yaitu pembakar bunsen di mana complete combustion yaitu titik pembakaran sempurna, dan hottest part of flame yaitu titik paling panas dari nyala api pembakaran bunsen. Dan yang paling terakhir itu ada unbound gas and air yaitu titik gas dan udara yang tidak terbakar pada titik ini. Pembakaran ini dilakukan dengan kawat nikrom. Kelebihan kawat nikrom daripada kawat logam lain yaitu yang pertama, ada nikrom merupakan alloy yang resistif, sehingga tangan tidak merasakan panas. Yang kedua, ada titik lelehnya itu tinggi. Dan yang terakhir, lebih murah daripada platinum. Kekurangan dari kawat nikrom yaitu masih ada sedikit warna jingga, dan yang terakhir harus dibersihkan dengan HCl pekat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengapa sih suatu senyawa, suatu sampel yang mengandung kation atau anion itu dapat menghasilkan warna nyala yang berbeda-beda. Jawabannya itu yaitu yang pertama, atom atau ion menerima panas, elektron tereksitasi. Nah, setelah itu elektron terdeeksitasi kembali dari menghasilkan panas. Kemudian, panas yang dihasilkan berupa cahaya pada panjang gelombang tertentu. Seperti yang kita lihat pada slide, yaitu pada panjang gelombang 400 nanometer akan menghasilkan warna ungu, dan 500 nanometer akan menghasilkan warna hijau, dan 600 nanometer akan menghasilkan warna jingga, dan 700 nanometer akan menghasilkan warna merah. Seperti yang kita lihat juga pada slide, ada beberapa ion yang menghasilkan warna-warna tertentu. Seperti contohnya itu ada lithium akan menghasilkan warna merah, natrium akan menghasilkan warna kuning keemasan, dan kalium akan menghasilkan warna putih kebiruan, dan tembaga akan menghasilkan warna biru muda. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Nikodemus. Baik, alat dan bahan yang dipakai pada praktikum ini yang pertama, kawat nikrom, yang kedua, larutan litium, larutan natrium, larutan tembaga, dan kalium. Yang ketiga, air, dan yang keempat, pembakar bunsen. Prosedur kerjanya yang pertama, kawat nikrom dipotong seukuran batang kayu dan dibentuk loop di salah satu ujungnya. Yang kedua, bagian loop kawat nikrom dicelupkan ke dalam larutan Li positif. Yang ketiga, bakar kawat nikrom pada pembakar bunsen. Yang keempat, amati dan catat warna nyala yang ditimbulkan. Yang kelima, jika kawat digunakan pada larutan yang berbeda, bilas terlebih dahulu dengan air. Yang keenam, lakukan langkah sebelumnya pada larutan Na positif, Cu2 positif, dan K positif. Baik, jadi hasil yang kita dapatkan yang pertama, Li positif. Li ini menyerap cahaya
490 nanometer sehingga mengemisikan cahaya 620 nanometer yang berwarna merah. Na menyerap cahaya 450 nanometer sehingga mengemisikan cahaya 600 nanometer dan berwarna kuning. CO2 positif menyerap cahaya 650 nanometer sehingga mengemisikan cahaya 520 nanometer yang berwarna hijau. Dan yang terakhir, K positif menyerap cahaya 570 nanometer sehingga mengemisikan cahaya 410 nanometer atau berwarna lavender. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yogi. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana warna yang diserap dan warna yang kita amati itu agak dia berbeda ya. Dari kita lihat dari diagram An-Artist wheel namanya, jika suatu atom atau suatu ion itu dia menyerap warna violet, maka yang teramati oleh pengamat oleh kita itu adalah warna kuning ya. Nah, begitupun jika dia menyerap warna merah, ion itu menyerap warna merah, yang teramati di kita itu adalah warna hijau. Nah, seperti yang tertera di tabel ini, hubungan antara warna yang diserap dengan warna yang teramati. Nah, warna violet itu yang panjang gelombangnya 400 nanometer, maka warna yang teramati adalah hijau kekuningan ya, hijau menuju kekuningan yang panjang gelombangnya 560 nanometer ya. Begitupun dengan warna-warna yang lainnya dapat kita amati dari tabel ini. Nah, dari pembahasan dan pengamatan yang telah kita lakukan, maka kita akan memperoleh suatu kesimpulan, yaitu berdasarkan percobaan atau pengamatan, maka larutan litium itu ion Li+, itu ternyata memiliki warna merah ya. Nah, larutan Na+ itu memiliki warna jingga kekuningan. Nah, larutan CO2+ itu memiliki warna nyala hijau. Nah, dan larutan K+ memiliki warna nyala lavender. Nah, hasil percobaan ini itu sesuai dengan warna nyala logam pada uji nyala secara teoritis. Artinya praktikum yang kita lakukan ini berhasil lah, karena warna yang teramati itu adalah sama atau persis dengan warna-warna nyala logam secara teorinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik yang kedua, yaitu kation dengan uji manik boraks. Jadi judul percobaan yaitu identifikasi kation dengan uji mutu atau manik boraks. Tujuan dari percobaan ini adalah mengamati dan membedakan warna mutu boraks dari beberapa jenis kation. Sebelum kita ke pembahasan praktikum, kita bahas dulu landasan teori yang digunakan pada praktikum ini. Jadi, kimia analitik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kimia analitik kuantitatif dan kimia analitik kualitatif. Kimia analitik kualitatif ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, uji dengan cara kering, dan yang kedua, dengan uji dengan cara basah. Salah satu cara kering yang bisa kita gunakan yaitu uji mutu boraks. Uji mutu boraks hampir sama dengan uji nyala, namun dilakukan dengan cara membuat sebutir manik boraks dalam lubang cincin pada sebatang kawat nikrom atau platinum. Manik boraks dibuat dengan cara mencelupkan kawat nikrom atau platinum yang panas ke dalam boraks dan dipanaskan kembali hingga tidak berwarna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yogi.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai warna daripada mutu borak dalam nyala api. Nah, pada bagian nyala api ini terdapat bagian nyala api untuk mutu borak itu adalah ada dua ya, yaitu daerah oksidasi bawah dan daerah reduksi bawah. Nah, ini adalah gambaran daripada nyala api pada uji mutu borak. Yang ini daerah oksidasinya. Nah, ini adalah nyala api dengan warna hingga keunguan ya di samping-sampingnya ini atau di tepi-tepinya. Nah, dari tabel ini disajikan beberapa contoh logam jika dia diuji dengan nyala api mutu boraks pada tembaga. Jika kita uji di nyala api oksidasinya, pada sisi panas dia akan berwarna hijau, sedangkan pada kondisi dingin dia akan berwarna biru. Nah, sedangkan jika kita uji tembaga ini di nyala api reduksinya, pada saat kondisi panas itu, maka dia tidak akan berwarna. Nah, pada saat dingin, dia itu akan berwarna merah ya. Nah, selanjutnya logam besi. Jika kita uji di nyala api oksidasi, ketika keadaan panas, dia akan berwarna coklat kekuningan. Ketika dingin, dia akan berwarna kuning. Nah, pada nyala api reduksi, jika kita uji di daerah ini, untuk besi, ketika panas dia akan berwarna kuning dan pada saat dingin dia tidak akan berwarna atau tidak berwarna sampai berwarna hijau ya. Nah, dan juga untuk logam-logam yang lain dapat kita amati di dalam tabel ini. Next. Nah, adapun alat dan bahan serta prosedur yang kita gunakan. Yang pertama, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada bubuk borak tentunya. Yang kedua ada kawat nikrom. Nah, yang ketiga ada pembakar bunsen. Yang keempat yang kita gunakan bahannya ada garam tembaga dan garam kobal ya. Nah, untuk prosedur yang pertama yang kita lakukan yaitu potong kawat nikrom seukuran batang kayu dan buat loop ya, tertutup di ujung kawatnya. Nah, selanjutnya bagian loop itu kemudian kita bakar dengan pembakar bunsen hingga dia berwarna merah panas. Nah, setelah berwarna merah panas, maka akan dicelupkan bagian kawat yang panas itu ke bubuk boraksnya, kemudian dipanaskan kembali hingga dia tidak berwarna. Nah, langkah selanjutnya itu sentuhan manik borak yang panas tersebut ke garam kobal dan kemudian kita panaskan lagi. Nah, setelah dipanaskan, kita amati warnanya ketika manik borak itu sedang panas dan ketika manik borak itu sedang dingin. Nah, apakah warna yang terjadi kita amati. Nah, untuk logam-logam atau garam-garam yang lain, kita bisa melakukan langkah yang sama seperti langkah 1-5 tadi. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Cecilia. Baiklah, karena kita sudah mengetahui dasar teori, alat bahan dan prosedur kerja dalam praktikum ini, maka sampailah kita pada pembahasan hasil dan pembahasan dari praktikum ini. Yang dimana manik boraks dan tembaga sesudah dipanaskan dengan nyala api oksidasi dingin. Dan gambar pertama dan yang gambar kedua itu manik boraks ditambah tembaga sesudah dipanaskan dengan nyala api, bisa kita lihat pada gambar yang kedua. Tembaga jika dipanaskan dengan nyala api oksidasi, maka warna manik menjadi biru dalam keadaan dingin. Seperti gambar yang pertama, kita bisa lihat warnanya menjadi biru. Sedangkan jika dipanaskan dengan nyala api reduksi, warna manik menjadi merah. Kita bisa lihat pada gambar yang kedua,
warna manik berubah menjadi merah. Next. Pada gambar yang terakhir, manik boraks tambah kobalt sesudah dipanaskan dengan nyala api. Kobalt jika dipanaskan dengan nyala api, oksidasi dan reduksi, maka warna manik menjadi biru dalam keadaan panas maupun dingin. Jadi bisa kita amati dalam gambar, dalam keadaan panas maupun dingin, maka manik itu akan berubah menjadi biru, seperti yang terlihat pada gambar. Next. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu berdasarkan percobaan yang dilakukan, uji manik boraks untuk tembaga menunjukkan warna biru setelah dipanaskan dengan nyala api oksidasi dalam keadaan dingin, dan menunjukkan warna merah setelah dipanaskan dengan nyala api reduksi dalam keadaan dingin. Sedangkan uji manik boraks untuk kobalt menunjukkan warna biru setelah dipanaskan dengan nyala api oksidasi dan reduksi, baik dalam keadaan panas maupun dingin. Hasil percobaan ini sesuai dengan warna uji manik boraks secara teoritis. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai uji manik boraks. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih dan para Mas Santi, Om Santi 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 Om.